Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Ilma Zulfina akan membahas video pembelajaran mengenai jagat raya dan tata surya. Jagat raya. Jagat raya adalah ruang angkasa dengan segala benda, zat dan energi yang ada di dalamnya. Jagat raya merupakan alam semesta yang sangat luas, tidak dapat diukur, mencakup berjuta-juta dan beribu-ribu kabut asap dan kelompok nebula. Ada planet, bintang, galaksi, meteor, asteroid, gas, debu, dan benda-benda lain adalah materi yang mengisi jagat raya. Teori terjadinya jagat raya. Yang pertama, teori Big Bang. Teori ini terbentuk dari ledakan dahsyat yang terjadi sekitar 13.700 juta tahun lalu. Akibat ledakan tersebut, materi-materi dengan jumlah yang sangat banyak terlontar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi tersebut akhirnya membentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid, meteor, energi, dan partikel lainnya. Yang kedua, teori keadaan tetap atau stabil. Teori keadaan tetap atau stabil atau teori ciptaan sinambung menyatakan bahwa jagat raya sebelum berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira 1000 juta tahun lalu. Maksudnya 1000 juta tahun untuk suatu atom dalam satu volume ruang angkasa. Yang ketiga, teori mengambang dan memampat. Teori ini disebut juga dengan teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang yang disebabkan adanya reaksi inti hidrogen. Pada tahap ini terbentuklah galaksi-galaksi yang berlangsung selama 30 miliar tahun. Yang keempat dan terakhir, teori alam semesta kuantum. Teori ini diciptakan oleh William Lane Craig pada tahun 1966. Dia mengemukakan bahwa alam semesta sudah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya pula. Dalam teori ini, ruang hampa pada hakikatnya tidak ada. Yang ada hanyalah partikel-partikel subatomik. Galaksi dalam jagat raya. Galaksi adalah suatu sistem bintang atau tatanan bintang-bintang. Galaksi ini tersusun secara menggerombol dan tiap-tiap anggota galaksi memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Bentuk-bentuk galaksi. Ada galaksi spiral tanpa batang, galaksi spiral berbatang, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Tata surya. Tata surya merupakan salah satu sistem bintang yang terdapat di galaksi Bima Sakti. Sistem tata surya ialah suatu keluarga yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya, planet-planet, bulan, komet, meteor, dan anggota lain bergerak mengelilinginya. Teori terjadinya tata surya. Yang pertama itu teori kabut asap, teori nebula oleh Immanuel Kant, teori planetesimal, teori pasang, dan teori Littleton. Anggota tata surya. Yang pertama matahari, yang kedua planet, yang ketiga asteroid, yang keempat satelit, yang kelima komet, yang keenam meteor. Di planet terdapat Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Yang pertama anggota tata surya ini adalah matahari. Matahari adalah sumber dari semua cahaya dan panas sampai ke permukaan bumi. Bintang yang paling dekat dengan bumi. Diameter matahari 19 kali dari bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Matahari berbentuk gas. Suhu permukaannya lebih kurang 5.000 derajat Celcius. Yang kedua planet. Planet ini akan dijelaskan ke slide berikutnya. Yang ketiga asteroid adalah planet berbatu kecil diameter 1,700 km dengan jumlah yang sangat banyak, berada di orbit Mars dan Jupiter. Yang keempat satelit. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus masing-masing mempunyai satelit atau bulan yang berputar mengelilinginya. Bumi terdapat 1 satelit, Mars terdapat 2 satelit,
Jupiter terdapat 16 satelit, Saturnus terdapat 21 satelit, Uranus terdapat 5 satelit, Neptunus terdapat 2 satelit. Yang kelima, komet. Komet merupakan benda angkasa yang terlihat bercahaya dikarenakan adanya gesekan atom-atom di udara. Ukurannya dapat melebihi 10 mil dan mempunyai ekor yang panjangnya jutaan mil. Komet ini disebut bintang berekor. Yang keenam, meteor. Meteor ini disebut dengan bintang jatuh. Meteor yang jatuh mengarah bumi akan tampak seperti bola api dan akan berbentuk kawah besar. Meteor jatuh sangat banyak disebut hujan meteor. Planet yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari sehingga memperoleh penyinaran matahari dengan waktu yang sangat lama. Diameter Merkurius adalah 4,878 km, revolusi 88 hari, rotasinya itu 48 jam. Atmosfer tipis, banyak kegiatan vulkanis. Di siang hari suhu permukaannya mencapai 430 derajat Celcius dan pada malam hari sampai 180 derajat Celcius. Planet yang kedua yaitu Venus. Planet yang sebagian besar lapisan atmosfer tersusun atas karbon dioksida atau CO2, merupakan planet terpanas dalam sistem tata surya. Diameter Venus lebih kurang 12.100 km. Suhu mencapai 480 derajat Celcius. Revolusinya 224,7 hari. Dikenal dengan bintang timur atau bintang senja. Atmosfernya memiliki sifat rumah kaca. Planet yang ketiga itu Bumi. Jarak rata-rata matahari sekitar 150 juta kilometer. Periode revolusinya sekitar 365,25 hari. Dengan periode rotasinya sekitar 23 jam 50 menit dengan arah barat timur. Planet ini terdapat kehidupan seperti makhluk hidup, manusia, hewan, dan lain-lain. Memiliki satelit yaitu bulan. Planet yang keempat yaitu Mars. Planet Mars berwarna merah atau bintang merah karena tanahnya mengandung karat besi. Gas utama dalam atmosfer Mars adalah CO2. Temperatur permukaannya selalu berada di bawah titik beku yaitu -23 derajat Celcius. Rotasinya selama 25 jam pagi. Revolusinya sekitar 687 hari atau 23 bulan. Planet yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar yang tersusun atas hidrogen dan helium, serta senyawa mentana dan amoniak yang lebih banyak. Suhunya mencapai -150 derajat Celcius. Diameter lebih kurang 130.000 km. Rotasi sekitar 10 jam. Berevolusi 11,9 tahun. Memiliki 12 satelit. Planet yang keenam yaitu Saturnus. Planet raksasa yang besarnya 9 kali bumi ini memiliki 18 satelit dan lebih dari 1000 cincin yang melingkarinya, yaitu berasal dari satelit yang meledak kemudian berubah menjadi abu. Revolusinya sekitar 50 tahun. Rotasinya selama 10,2 jam pagi. Planet yang ketujuh yaitu Uranus. Uranus memiliki poros yang sejajar dengan orbitnya sehingga kutubnya lebih panas dari sisi lainnya. Suhunya mencapai -210 derajat Celcius. Atmosfernya mengandung hidrogen, helium, dan mentana. Revolusinya sekitar 84 tahun. Rotasi selama 15,5 jam. Memiliki 15 satelit dan 18 cincin. Planet yang ke-8 yaitu Neptunus. Neptunus berwarna hijau kebiruan akibat atmosfernya menyerap warna merah, sinar matahari, dan memantulkan warna biru. Suhu mencapai -220 derajat Celcius. Atmosfernya terdiri atas hidrogen, helium, dan metana. Rotasi selama 15 jam. Revolusi selama 165 tahun. Memiliki 8 satelit. Yang ke-9 dan terakhir ini Pluto. Planet ini ditemukan oleh Clyde Tombaugh tahun 130. Tapi akhirnya harus kehilangan status sebuah planet karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah planet. Pluto memiliki orbit tumpang tindih dengan Neptunus. Ini menunjukkan Pluto sebagai sebuah objek yang tidak dominan di orbitnya sendiri. Baiklah, sekian dari video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.